Bab 3932. Zuchi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengira permaisuri tidak akan muncul lagi. Tetapi Zuchi terdiam setelah kemunculannya yang tiba-tiba. Saya melihat kaisar wanita mengangkat kepalanya dan berdiri di samping avatar Zuchi. Ini adalah pertama kalinya Zuchi melihat kaisar wanita. Yang sebenarnya, dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah melihatnya, dia masih merasa bahwa kaisar wanita itu adalah legendaris dan mempesona. Tetapi hanya pada saat ini, permaisuri ada di sampingnya, kurang dari setengah lengan jauhnya, dan dia bahkan bisa mencium aroma samar tubuh yang terpancar dari permaisuri. Ditambah dengan wajah yang begitu halus sehingga tampak tidak ada bekas noda, Zuchi merasa seluruh jiwanya terpana. Saat ini, saya benar-benar kagum dengan permaisuri. Permaisuri terlihat cantik dan mempesona. Fitur wajahnya yang kecil dan indah memberikan perasaan murni dan sedikit seksi kepada orang-orang, yang bisa dikatakan mampu menusuk bagian terdalam dari hati. Seorang pria, ketika dia tersenyum, kedua lesung pipit itu terlihat sedikit lucu. Seolah-olah semua hal baik di dunia diambil oleh wajah ini. Saya melihat mata indah kaisar wanita membuka dan menutup. Seolah-olah ada bintang yang bersinar di matanya. Menyaksikan awan cirrus yang terkondensasi di udara mengubah formasi langit. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat lengannya yang ramping, dan membuka kelima jarinya tiba-tiba. Zuchi bahkan tidak menyadari gerakan tiba-tiba ini. Tetapi pada saat berikutnya, formasi perubahan awan cirrus tiba-tiba mulai beroperasi. Ini segera menyebabkan kulit Zuchi berubah secara dramatis. Meskipun formasi Cheer Cloud Changing Sky dapat menggunakan kekuatan Ford, masih itu terbatas pada kekuatan yang diberikan Zuchi kepada mereka. Tetapi pada saat ini, permaisuri secara langsung mengendalikan formasi pengubah awan cirrus, dan melihat bahwa jari-jari giok ramping permaisuri tampak menari, dan formasi mulai beroperasi. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari seluruh formasi, dan energi yang kuat dari area sekitarnya berkumpul dan mengembun ke arah formasi. Rune misterius menguraikan mata cahaya, dan formasi memancarkan paksaan yang sangat kuat, dan semua energi berkumpul di mata cahaya. Ledakan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya melonjak tanpa peringatan, menusuk ke arah Dewa Taiksu. Sinar cahaya merobek kekosongan, mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan, yang tampaknya bahkan lebih kuat daripada saat Zuchi melemparkannya. Berdiri di punggung Taiksu Senji, Xinghui memandangi sinar cahaya keemasan yang menderu, dan tiba-tiba menginjak Taiksu Senji, membentuk lapisan perlindungan merah dalam sekejap. Sinar emas menghantam penutup pelindungnya dengan keras, dan energi kekerasan itu segera meledak. Perlindungan merah Taiksu Senji juga bergetar hebat pada saat kontak, tetapi tidak runtuh untuk sementara waktu. Pada saat ini, Taiksu Senji membuka mulutnya yang besar, dan energi agung menyembur keluar dari mulutnya. Hanya saja energi ini tidak akan melawan pancaran cahaya, tetapi membentuk lapisan pelindung, terus memperkuatnya. Jelas berniat menggunakan ini untuk memblokir kekuatan destruktif dari sinar emas. Kekuatan sinar itu mencengangkan, tetapi perlindungan Taiksu juga mencengangkan. Bukan karena ia benar-benar memiliki pertahanan yang begitu kuat, tetapi karena didukung oleh energi agung yang cukup untuk memungkinkannya menahannya. Perlindungan Sale Taiksu dibombardir, dan untuk sinar keemasan yang meraung dari awan cirrus ke langit, itu tidak berhenti setelah beberapa saat, tetapi terus membombardirnya seolah tidak akan pernah berakhir. Seluruh suara bergema melalui kehampaan, dan di sekitar sentuhan kedua energi, kehampaan itu bergetar dan berputar, seolah-olah akan runtuh. Taiksu jenis ini belum keluar dengan kekuatan penuh. Sekarang menurutmu apakah Hunting God Palace benar-benar dapat bersaing dengan mereka? Permaisuri berbicara perlahan, dan dua klon Zuchi berdiri tegak, dan postur tubuh mereka bahkan sedikit kaku. Jelas terkejut dengan momen ini. Salah satunya adalah permaisuri telah sepenuhnya mengendalikan formasi tanpa izinnya, dan yang lainnya adalah kekuatan Taiksu memang jauh di luar imajinasinya. Aku tahu kekhawatiranmu. Kamu takut aku akan menyerang istana dewa perburuanmu. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Jika aku ingin menghancurkan istana dewa perburuanmu, aku bahkan tidak perlu menghidupkan kembali. Apakah kamu percaya itu?
Ketika dia mengucapkan kata-kata agung ini, dia tiba-tiba tampak agak tidak pada tempatnya. Tapi ketika dia khusyuk, keagungan yang terpancar dari tubuhnya membuat orang tidak berani mempertanyakannya. Zuchi tercengang. Meskipun dia telah memimpin istana dewa berburu selama ribuan tahun, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar yakin dalam hal temperamen. Tetapi pada saat ini, berdiri di samping permaisuri, dia seperti antek, bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Kalau begitu, permaisuri, bisakah kita menghancurkan Taiksu bersama-sama? Nada suara Zuchi menjadi hati-hati. Aku tidak tahu, permaisuri menjawab terus terang. Zuchi mengira permaisuri akan berambisi, tetapi dia tidak menyangka akan memberikan jawaban yang membuatnya terdiam beberapa saat. Apa tujuan Taiksu datang ke alam Suanyin? Zuchi bertanya. Matanya masih antara meningkatkan dirinya dan memimpin kekuatannya sendiri. Dan dia tidak menyadari bahwa dunia yang ada sedang menghadapi krisis kemungkinan kepunahan. Apakah kamu peduli dengan masalah ini? Permaisuri mengangkat alisnya. Seolah-olah Zuchi tidak pernah dilihat oleh permaisuri. Penasaran, ini juga merepotkan untuk dijelaskan. Lupakan saja. Mari kita singkat cerita. Hancurkan Suanyin dan serang Sengsi. Jika kamu memahaminya, kamu akan memahaminya, kata permaisuri dengan lembut. Hancurkan Suanyin dan duduki Sengsi. Zuchi heran. Tapi saat Zuchi terkejut, terdengar suara ledakan dahsyat dari ujung. Gemuruh, suaranya keras. Dan cahaya keemasan yang keluar dari susunan pengubah awan Cirrus tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Taiksu Senki, dia tetap bertahan hingga batasnya. Tutup pelindung pecah terbuka, dan sinar keemasan dengan kejam membombardir tubuh besar Taiksu Senzi. Dan segera, terdengar teriakan yang dalam dan melengking. Namun, tubuh Taiksu terlalu besar. Ini keuntungannya, tetapi juga akan menjadi kerugiannya. Misalnya saat ini, di hadapan kekuatan absolut, jika tidak tahan, maka tidak mungkin untuk melarikan diri. Sinar emas menghancurkan tubuhnya yang berdaging dan langsung mengenai bagian dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, terlihat bahwa seluruh tubuh besar Taiksu Senzi ini tertutup rapat dengan pola kura-kura halus, dan kemudian cahaya keemasan itu meledak. Taiksu akan meledak. Saat ini, saya juga mendengar desisan dan raungan orang-orang Taiksu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Tiba-tiba, hampir semua pejuang Taiksu berhenti bertarung. Dan mereka semua menjauh dari Dewa Taiksu yang akan meledak dengan kecepatan tercepat. Mereka jelas sangat menyadari dampak ledakan begitu Taiksu meledak. Dilihat dari kecepatan mereka menembak balik, tampaknya mereka bisa melihat ekspresi kepanikan yang tiada taraf. Pada saat ini, permaisuri mengangkat tangan batu gioknya dengan ringan, lalu berputar membentuk lingkaran. Seluruh formasi awan Cirrus berubah seiring dengan gerakan permaisuri. Zuchi juga segera memahami situasinya, dan segera memberi perintah. Semuanya mundur. Petik 2. Suara menyebar, dan puluhan ribu orang di Hunting God Palace semuanya bersiap. Dan kemudian mereka menembak balik di bawah awan Cirrus yang mengubah susunan langit dengan kecepatan tercepat.